Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu Aswaja kelas 5. Ini adalah profil saya, nama Azmi Wafiq Muhammad, alamat Kembang Sari, Sri Mertani, Piungan, Bantul, dan saya yang akan mengampu mapel Aswaja khususnya kelas 5. Pada bab pertama kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama itu nilai dasar perjuangan NU, yang kedua perjuangan NU sebelum kemerdekaan, dan yang ketiga perjuangan NU setelah kemerdekaan, dan yang keempat meneladani perjuangan NU. Kita mulai saja dari poin A, yaitu nilai dasar perjuangan NU. Nahdlatul Ulama didirikan sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah, yaitu organisasi keagamaan kemasyarakatan yang menjadi wadah perjuangan ulama dan pengikutnya dalam memperjuangkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sejarah awal berdirinya NU sampai saat ini, NU senantiasa mengiringi perjalanan masyarakat, bangsa, dan negara. NU mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, memajukan bangsa, dan mengangkat harkat dan martabat manusia, serta mengedepankan nilai-nilai luhur dalam perjuangannya. Jadi dari awal berdirinya NU sampai saat ini, yaitu tanggal 31 Januari tahun 1926 sampai saat ini, NU senantiasa mengiringi perjalanan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian dalam mewujudkan sebuah tujuan, NU melakukan usaha-usaha. Yang pertama di bidang agama, NU mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kemudian yang kedua dalam bidang pendidikan, NU mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat menjadi muslim yang taat, berbudi luhur, berpengetahuan luas, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kemudian dalam bidang sosial, NU mengupayakan dan mendorong pemberdayaan, terutama di bidang kesehatan, kemaslahatan, dan pendampingan masyarakat terpinggirkan. Kemudian dalam bidang ekonomi, NU mengupayakan peningkatan lapangan kerja atau usaha untuk kemakmuran yang merata. Jadi ada 4 usaha-usaha yang dilakukan NU untuk mewujudkan sebuah tujuan, yaitu yang pertama di bidang agama, kemudian yang kedua di bidang pendidikan, kemudian yang ketiga di bidang sosial, dan yang keempat itu di bidang ekonomi. Kita lanjut saja ke poin B, yaitu perjuangan NU sebelum kemerdekaan. Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai salah satu tokoh inti pendiri NU merintis organisasi pendidikan yang bernama Nahdlatul Wathon, yaitu kebangkitan tanah air. Selanjutnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama dengan Kiai Haji Ahmad Dalem dari Kebon Dalem Surabaya mendirikan Taswirul Afkar, yaitu potret pemikiran. Jadi tokoh pendiri NU yang inti itu ada 3. Yang pertama Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan yang ketiga itu Kiai Haji Bisri Syamsuri. Setelah NU berdiri, NU berhasil menyatukan berbagai organisasi Islam yang ada di Indonesia. Tercatat ada 13 organisasi Islam yang bergabung dalam MIAI, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia. Jadi setelah NU itu berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926, NU berhasil menyatukan berbagai organisasi. Tercatat ada 13 organisasi Islam yang bergabung dalam MIAI. Ketika Indonesia berada dalam pendudukan Jepang, dibentuklah pasukan PETA, yaitu pembela tanah air, semacam pasukan, semacam tentara. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari menganjurkan para santri untuk bergabung menjadi anggota PETA. Jadi pada saat itu santri juga ikut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Dan disusul dengan terbentuknya Laskar Hizbullah dan Sabilillah.
Kemudian kita lanjutkan di poin C, yaitu perjuangan NU setelah kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan NU selesai. Justru berbagai tantangan muncul setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Hal ini itu terbukti adanya pertempuran 10 November yang terjadi di Surabaya. Pada tanggal 17 September 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad yang kemudian setelah fatwa itu dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, para ulama se-Jawa Madura mengukuhkan resolusi jihad yang disebarkan melalui masjid-masjid, musola-musola, dan dari mulut ke mulut. Kemudian pada setiap tanggal 22 Oktober inilah dikenal sebagai Hari Santri Nasional. Untuk apa? Untuk mengenang perjuangan para santri dalam pertempuran di Surabaya. Jadi dulu waktu fatwa jihad dikeluarkan, itu santri ikut berjuang, santri ikut berperang dalam merebut kemerdekaan. Dan pada tanggal 10 November, setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Tadi ada pertempuran 10 November yang ada di Surabaya, dan tanggal itulah itu diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kemudian kita lanjut di poin D, yaitu meneladani perjuangan NU. Setelah kita mempelajari sejarah perjuangan NU dan para tokohnya dalam memperjuangkan dan mempertahankan Indonesia, itu sangatlah berat. Kita sebagai Nahdliyin atau warga NU dan bangsa Indonesia wajib membela dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ikut memajukan bangsa dan negara. Hal-hal yang bisa kita teladani, yang pertama, menjalankan nilai-nilai agama dengan baik dan benar. Kita sebagai umat muslim, kita harus menjalankan nilai-nilai agama, yaitu kita menjalankan perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah. Kemudian yang kedua itu mencintai tanah air, karena mencintai tanah air itu bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Kemudian yang ketiga, memberikan pengabdian yang terbaik untuk agama, bangsa, dan negara. Kemudian yang keempat yaitu meneruskan perjuangan tokoh NU dengan menjadi orang NU yang baik. Ketika kita menjadi santri, kita harus belajar dengan tekun. Ketika kita menjadi seorang pelajar, kita harus belajar dengan semangat. Itu adalah hal-hal yang bisa kita teladani untuk meneruskan perjuangan tokoh-tokoh NU atau pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Tadi kita sudah belajar tentang nilai perjuangan NU sebelum kemerdekaan, perjuangan NU setelah kemerdekaan, dan kita telah mempelajari tentang meneladani perjuangan NU. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.